Selanjutnya kita lihat bagaimana strategi kita melihat objek dakwah. Nah, ini cara kita berdakwah nanti berbeda-beda juga gitu. Sasaran dakwah kita. Nah, di sini dibagi dengan beberapa kategori. Kita lihat dalam aspek usia, ada anak-anak, ada remaja, dan orang tua. Beda-beda. Kalau anak-anak biasanya dengan cerita, dengan dongeng, surga neraka, iblis, setan, dia senang itu. Nah, baru nanti kita ambil di akhirnya sebuah kesimpulan. Apa anak-anak tadi kesimpulan? Kalau remaja ini memang agak rentan ya. Mereka butuh figur. Kadang-kadang diajarin juga mental. Nah, caranya kalau cara mendekatkan mereka ke masjid ya, berilah mereka tugas-tugas nanti yang harus mereka ke masjid. Misalnya jadi mereka panitia. Mungkin harus dengan kita jalan-jalan ke tempat-tempat religius itu ya. Mereka disanamkan di sana. Kalau mereka disuruh ngaji kayaknya gak sulit, apalagi dengan banyak teknologi sekarang ya. Kalau orang tua mungkin lebih gampang. Apalagi orang tua yang sudah pensiun ya, hanya di rumah, itu lebih gampang sebab mereka butuh sentuhan. Kita ceritakan surga neraka aja mereka sudah senang itu. Ini amalan masuk surga, amin. Ini amalan neraka, jangan kita masuk neraka ya, amin. Nah, kalau laki-laki dan perempuan, Rasulullah juga punya kajian khusus perempuan. Biasanya Kamis sore beliau dalam riwayat. Kenapa? Karena perempuan juga persoalan-persoalan yang butuh diselesaikan. Ya, masalah aurat lah, masalah keluarga, masalah najis ya, apa yang keluar dari tubuh. Nah, itu biasanya sholatnya juga beda. Nah, itu harus diselesaikan. Aspek agama lah, kalau Islam kafir dan non muslim saya jelaskan tadi ya, kita hanya menggunakan cara mujadalah. Lalu kita melihat aspek sosiologis, ada masyarakat terasing, pedesaan, kota kecil, kota besar, masyarakat marginal. Itu semuanya berbeda nanti. Kalau terasing mungkin kita lihat orang-orang awam, pedesaan, kota kecil ya. Nah, kita jangan terlalu besar ini ceramah-ceramah kita ini. Orang-orang dimarginalkan, misalnya kita ke napi, ke penjara. Kita pernah beberapa kali ceramah di penjara, memberikan harapan mereka hidup untuk berubah gitu ya. Ya, karena mereka mungkin termarginalkan. Setelah mereka jadi napi, mereka dapat stigma negatif dari masyarakat sehingga mereka merasa kurang bisa eksis di masyarakat. Nah, jadi kita berikan stimulan-stimulan untuk bahwa hidup kita bukan di dunia. Ketika orang membenci nggak apa-apa, tapi Allah sayang kepada kita. Lalu aspek kelembagaan, legislatif ya, kita berdakwah kepada orang legislatif ya, bagaimana tanggung jawab kalian nanti di akhirat ketika bikin undang-undang. Eksekutif, kalian adalah seorang pemimpin, bertanggung jawab nanti kepada Allah. Hati-hati dalam mengemban amanah. Nah, yudikatif yang istilahnya sebagai mengawal eksekutif ini, kalian juga menjalankan sesuai dengan amanah. Lalu apa keberagaman? Ada priayi. Nah, orang-orang yang berdarah biru dalam istilah sosial ya, itu mereka nggak mau digurui, mereka nggak mau kehilangan nilai-nilai keningratannya itu. Nah, kita juga lembut berdakwah di sana. Ada yang abangan ya, abangnya maksudnya Islam KTP ya, itu beda lagi cara kita berdakwah. Kalau santri mungkin lebih gampang ya, karena mereka memang niatnya mencari ilmu gitu, mereka cari ilmu dan ingin menjadi muslim yang baik. Aspek ekonomi, nah orang-orang kaya, nah kita sentuh nanti gimana mereka dengan kekayaannya berdakwah dengan kekayaan gitu. Bantulah panti-panti asuhan, bantulah masjid, bangun masjid. Nah, kaum menengah biasanya orang-orang yang misalnya dosen, guru gitu. Nah, beda lagi kita memberikan objeknya nanti. Orang miskin, nah kita suruh sabar bahwa hidup bukan di dunia tapi di akhirat, ini ujian Allah segala macam. Nah, tapi yang bisa membangkitkan mereka untuk juga berubah dari kemiskinan. Lalu petani, peternak, pedagang, nelayan, karyawan, buruh, dan lain semuanya kita sentuh. Dan tentu kita harus mempersiapkan materinya yang sesuai dengan yang mereka lakukan sehari-hari. Ada juga yang golongan masyarakat tunasusila. Nah, ini kita marginal tadi ya. Banyak ulama-ulama kita dulu di Yogyakarta ini ketika diundang ke lokalisasi, mereka datang loh. Ya alhamdulillah, Ustaz belum pernah diundang ya. Mereka datang ke lokalisasi itu di peringatan Maulid Nabi. Dan mereka juga butuh. Mereka saudara kita yang kita harus selamatkan dari neraka. Harus kita sentuh nanti mencari pekerjaan yang lain. Atau mereka punya anak nanti kita pisahkan dari situ. Ya percuma saja kalau anaknya sekolah agama di luar gitu ya, pesantren, tapi hidupnya di sana dia akan terkontaminasi juga dengan sosialnya. Jadi anaknya dijauhkan itu. Tunanetra, tunarungu, tunawisma. Mungkin perlu juga ustaz kita belajar ilmu ceramah dengan bahasa tangan itu ya untuk orang tunarungu ya. Komunitas masyarakat ya, seniman ya, seni musik, seni lukis, kita gunakan tujuan kita. Selama yang kita bikin itu amar ma'ruf nahi mungkar, kalian sudah berdakwah itu. Berikanlah lagu-lagu yang menggugah semangat untuk mencintai agama, untuk mencintai Islam ini, itu nanti mereka akan tersentuh.
artis. Sekarang sudah banyak ya, ada istilahnya orbit, orang beken ingin takwa, pengajar-pengajar artis yang sudah hijrah. Alhamdulillah, sejak fenomena reformasi sudah banyak kita lihat fenomena-fenomena seperti itu. Nah, inilah objek-objek dakwah, dan kita sesuaikan nanti. Jadi kalau kita diundang kepada ke suatu tempat, kita harus tahu di sana orangnya seperti apa, pekerjaannya apa, pendidikannya sudah S2 S1. Jadi kita bisa nanti mempersiapkan. Main dakwah dengan main hantam saja gitu ya. Kita harus menyiapkan dengan kemasan yang indah sehingga mereka nanti bisa puas, bisa menstimulasi otak mereka untuk berpikir ya, yang masih maksiat supaya segera tobat gitu. Makanya kita berikan cerita-cerita tentang neraka gitu.